Ya, sebenarnya itu yang memerintah otak bayi kita, atau memang gerak motoriknya, atau memang bagaimana, Dok? Menyinggung mengenai motorik ya, takut loh. Jangan ditengkurapkan loh, bayi itu kalau di dalam kandungan bukannya juga tengkurap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku Singkong dan Kopi, Alhamdulillah kita bertemu kembali hari ini. Saya Haji Norman dan istimewa hari ini tamu saya 18 yang selalu berjuang untuk anak-anak Indonesia, yang selalu memperhatikan kesehatan anak Indonesia, Dr. Wira. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat terus, walaupun capek terus dengan anak-anak ya. Ya, harus tetap semangat. Tetap semangat ya, meskipun masih dibayangin popcorn dan COVID, kan begitu? Ya, kita selalu berikhtiar Pak Norman, apapun yang terjadi, ya kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tenaga medis pada tahun 2021, 2020 capek benar, terforsir betul karena ya, sangat ya. Tetapi ya itu sudah merupakan tugas kami, jadi kami ikhlas melaksanakannya. Ya, Dok, kita mulai bincang-bincang kita pada hari ini, Dok. Saya ingin berinteraksi dengan panjenengan. Yang pertama, kenapa sih, Dok, titik daripada perhatian orang tua kita atau di dunia medis ini kepada anak yang baru lahir sampai dengan anak yang berusia, mereka yang anak-anak kita yang berusia 3 tahun. Mohon dijelaskan, Dok. Terima kasih Pak Norman dan para pendengarnya Pak Norman ya ini. Pendengar atau gimana sebutannya ya? Singkong dan Kopi, Dok. Oh, Singkong dan Kopi. Baik. Iya dong. Jadi sebetulnya harus ada kopinya ya di sini ya Pak Norman ya. Itu apa? Kopinya di tempat saya, singkongnya di tempatnya dokter deh kayaknya. Monggo lanjut, Dok. Oh gitu ya. Nggak bisa digojek ya. Ya. kita gojek ya. Baik, sebetulnya ini pertanyaan Pak Norman yang singkat. Pertanyaannya singkat, tapi jawabnya bisa sampai nanti jam 9 mungkin. Kalau dibuat kuliah ya. Jadi boleh nggak sampai jam 9 nanti obrolannya ya. Waduh, jadi Dok. Kalau berinteraksi dengan saya hati-hati Pak Norman, karena saya biasanya sulit di stop kalau sedang ngomong. Oh gitu, Dok. Ya. Baik. Kenapa kok di usia awal ya 1000 HPK kalau kita mendengar 1000 hari pertama kelahiran. Karena kalau ini saya tinjau karena saya di bidang tumbuh kembang, saya sehari-hari sebagai spesialis anak, khususnya memang konsultan tumbuh kembang ya. Jadi sudut pandang kita malam hari ini adalah lebih banyak menyorot mengenai ilmu dari sisi ilmu tumbuh kembangnya. Kenapa sih kok 0 sampai 2 tahun itu, Dok? Ada apa? Jadi mulai dalam kandungan sampai dia usia 2 tahun. Apa yang menjadi hal secara ilmiah di bidang tumbuh kembang bahwa di usia tersebut Pak Norman itu otaknya itu kecepatan pertumbuhan otaknya itu sangat-sangat cepat. Kalau misalnya kita umpamakan dengan membuat rumah, itu di situ kita membangun pondasinya. Kalau kita meleng di situ, maka kita akan mendirikan rumah dengan pondasi yang sangat tidak kuat. Bayangkan bahwa sejak di dalam kandungan sampai dia di usia 2 tahun pertama kehidupannya itu, berat otaknya itu kecepatan tumbuhnya adalah sampai di usia 2 tahun dia sudah mencapai 60% berat otak orang dewasa. Bayangkan Pak Norman, jadi dari sejak pembuahan sampai kemudian 2 tahun pertama itu otaknya luar biasa cepat tumbuhnya. Kalau kita meleng, kita misalnya tidak memperhatikan mengenai pertumbuhan maupun perkembangannya maupun pemberian stimulasi pada anak-anak kita yang di usia 0 sampai 2 tahun itu, boleh dikatakan belakangannya nanti ya percuma ya artinya, atau
bahwa kita tidak terlalu banyak bisa bergerak kalau pemikirannya adalah nanti aja sekolahnya, nanti aja saya pikirkan, nanti aja tidak bisa nanti-nanti. Kita memikirkan anak kita itu harus pada saat sebelum hamil. Jadi bukan pada saat hamil, loh aku hamil, nggak seperti itu. Jadi sebelum hamil orang tua ya, suami maupun istri harus memikirkan apakah aku sehat jasmani dan rohani sehingga anakku nanti lahir dengan keadaan yang kesehatan yang optimal. Seperti itu Pak Norman. Jadi karena tadi dokter sudah menjelaskan bahwa ketika itu pertumbuhan otak yang begitu cepat, kemudian 14. Apakah otak saja yang pertumbuhan cepat dok untuk anak yang akan menuju ke usia? Hampir semuanya Pak Norman. Ya, jadi kalau kita membuat cuma kan selain pertumbuhan dari badannya somatik kalau istilahnya di dalam ilmu kedokteran ya, soma itu badan. Jadi tumbuh itu kan semuanya, ya badannya, ya sistem pertahanan tubuhnya, termasuk otaknya. Ini dalam konteks membicarakan mengenai pentingnya kita memperhatikan hal tersebut karena salah satu organ yang juga cukup penting di samping badannya. Jadi organ di dalam tubuh kita ini memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Ada pertumbuhan badan, itu cepat di usia pertama-pertama, kemudian nanti melandai di usia 4 tahun, 6 tahun, 7 tahun, seperti tidak tumbuh atau tumbuh tapi sedikit, nanti kemudian growth spurt lagi di usia pubertas. Kemudian ada organ pertahanan tubuh, tumbuh luar biasa cepat, hampir berlebih-lebihan, seperti contohnya tonsil, ya itu juga punya pola tersendiri. Kemudian organ reproduksi punya kecepatan pertumbuhan juga yang secara natural berbeda. Dia tidak akan seperti tidak tumbuh, melandai, flat aja, nanti dia akan tumbuh di usia pubertas. Dan yang paling terakhir adalah organ pertumbuhan otak ini tadi yang saya ceritakan bahwa dia akan mengalami pertumbuhan cepat. Sebetulnya Pak Norman di usia 9 bulan di dalam kandungan sampai 6 tahun. Tetapi yang kita bicarakan pada malam hari ini mungkin kita batasi di sampai 2 tahun. Kalau panjenengan membolehkan saya sampai jam 9 malam, mungkin kita bisa sampai di 6 tahun. Gitu, politik. Jadi saya menggunakan istilahnya Prof. Bus bahwa memang hitungan itu hitungan minggu untuk di dalam kandungan. Dok, kadang-kadang pasangan muda, suami istri muda ini kadang-kadang mereka kan juga pengen tahu dok. Apa kira-kira yang sudah step tadi yang dikatakan bahwa pertumbuhan itu pada posisi anak setelah kontraksi dia keluar, kemudian dari itu sampai dengan 3 tahun, itu yang harus diperhatikan. Nah, kira-kira pada saat menjelang kontraksi atau pada usia yang minggu-minggu yang terakhir, ini apa yang dilakukan oleh ibu-ibu kita? Apa remaja-remaja kita yang sedang hamil, apa yang harus dilakukan dok? Ataukah mereka harus memperbanyak olahraganya atau nutrisinya untuk perkembangan kembang tubuh bayi yang dalam kandungannya? Kalau kita sudah di trimester ketiga, jadi yang perlu diperhatikan itu seperti ini. Jadi biasanya di dalam ilmu kandungan itu dibagi menjadi 3, trimester pertama, kedua, dan ketiga. Yang krusial juga di semester pertama, di semester pertama dan kedua ini, yang pertama ini kan konsepsi pembentukan antara pertemuan sel telur dengan sel sperma. Yang harus sangat hati-hati di 2 pertama ini, terutama di trimester kedua. Semakin muda usianya Pak Norman kehamilan, maka kerusakan yang terjadi apabila itu terjadi misalnya gangguan virus, gangguan bakteri, maka akan semakin parah. Kalau di usia trimester yang pertama bisa keguguran istilahnya kalau orang umum ya, kalau yang di trimester kedua hati-hati ini bisa lahir dengan kecacatan. Yang ketiga biasanya pasti bisa tetapi kecacatannya lebih minor daripada yang kedua. Kedua ini misalnya anak yang lahir dengan istilahnya di dalam dunia kedokteran itu meningokel atau omfalokel, ada cairan seperti itu. Kalau yang di trimester 3 biasanya bibir sumbing. Nah, seperti itu, jadi menunjukkan derajat keparahannya. Kalau yang di semester, jadi kalau nutrisi itu sebaiknya memang sudah dipikirkan sejak di sini. Jadi maksudnya sebelum dia hamil pun seorang ibu juga harus memperhatikan apakah saya ini
cukup nutrisinya, berat badan saya bagaimana, tinggi badan saya bagaimana, keadaan saya seperti apa, tidak membawa viruskah saya dan suami, misalnya hepatitis B, kemudian HIV, yang lain-lain itu mesti diperhatikan ya Pak Norman sebelum kita menikah, sebelum kita merencanakan untuk memiliki buah hati, seperti itu. Kalau yang pertanyaan Pak Norman tadi spesifik yang semester 3 berarti, jadi sudah mau lahir, maka yang diperhatikan juga antara lain stimulasi. Ingat bahwa di trimester yang ketiga ini bayi itu sudah bisa mulai mendengar, Pak Norman. Makanya kalau di dalam penelitian ilmiah kita itu ada yang stimulasi suara. Ibu hamil diberikan sudah ada penelitiannya yang terakhir ini memang masih yang di Beethoven, belum ada lagi stimulasi musik atau yang lain-lain yang sudah dibuktikan secara ilmiah kecuali yang miliknya Pak Beethoven ini. Tetapi di samping itu yang sehari-hari saja bisa kita lakukan menyapa bayi kita. Jadi artinya ini ayah, ini bunda, diperdengarkan suaranya karena sebetulnya bayi kita sudah bisa mendengar walaupun masih di dalam kandungan ya. Jadi tetap memperhatikan nutrisi dengan cara makan makanan yang gizi seimbang. Kemudian olahraga yang disebutkan oleh Pak Norman mulai dilakukan supaya dia lancar pada saat si ibu, lancar pada saat melahirkan, dan kemudian memberikan stimulasi suara pada anak kita, calon anak kita di dalam kandungan ayah maupun mohon izin. Mohon izin dok, ingin bahwa ya. di anak usia itu kan 1, 2, 3 tahun. Gerak motorik mereka kan luar biasa dok, kemana-mana, tangan, kaki, apa semuanya. Bagaimana dok? Atau harus kita antengkan dulu, Pak, biar tenang, atau membiarkan mereka supaya bergerak? Ya sebenarnya itu yang memerintah otak bayi kita, atau memang gerak motoriknya, atau memang bagaimana dok? Iya, jadi ini hal yang cukup banyak kesalahan ya Pak Norman. Maksudnya gini, bahwa di dalam kandungan itu kan ya memang terbatas ya, sehingga posisinya adalah seperti menutupi mata gitu, menutupi mukanya seperti itu ya, karena memang meringkuk seperti itu ya. Tetapi sebetulnya dia bebas bergerak di dalam kandungan, sehingga otaknya itu sudah terbentuk sempurna, jadi pembentukannya sudah baik, motoriknya juga sudah lancar, sehingga tidak perlu takut lagi apabila misalnya pada saat bayi itu kemudian lahir dengan cara misalnya ya yang orang-orang Jawa ya Pak Norman, saya orang Jawa juga, banyak mitos-mitos seperti kalau misalnya lahir diberikan gurita, lahir di bedong seperti itu ya. Padahal di dalam kandungan kan dia bebas bergerak ya. Coba kalau misalnya kita bayangkan bayi kita sendiri aja, misalnya perutnya diikat, terus kemudian diberi minum setiap 1 jam, piye rasanya Pak Norman gitu. Jadi sebetulnya penggunaan gurita maupun bedong itu mesti diperhatikan ya untuk para orang tua ya. Untuk memberikan ketenangan ya didekap aja atau digendong, tidak perlu diubel-ubel seperti itu. Atau kalau misalnya dia mau tidur ya sebentar diberikan selimut atau bedong ya boleh ya, tetapi pada hari-hari pertama aja sudah itu lepaskan. Jadi masih banyak juga orang tua yang takut tengkurap misalnya. Contohnya yang motorik ini kebetulan Pak Norman menyinggung mengenai motorik ya, takut loh, jangan ditengkurapkan loh, bayi itu kalau di dalam kandungan bukannya juga tengkurap ya, terus apa yang harus ditakutkan ya. Tapi memang 0 sampai 3 bulan pada saat kita menengkurapkan bayi karena kontrol kepalanya masih belum baik, belum bisa ndangak gitu ya Pak Norman istilahnya, maka tetap harus diawasi. Tetapi bahwa dia kemudian ditengkurapkan justru supaya kemampuan untuk menggerakkan kepalanya terstimulasi, dia bisa mengangkat kepalanya. Bayi kita itu sudah bisa, luar biasa. Allah menciptakan dengan sedemikian sempurna, tidak perlu ada yang ditakutkan sebetulnya untuk motorik anak-anak kita. Ya, masih banyak yang salah mengenai ini ya. Salah kaprah begitu ya dok? Iya. Jadi digendong kemana-mana seperti itu Pak Norman. Masih seperti itu banyak di masyarakat kita ya. Kan sesuai lagu dok, digendong kemana-mana kan. Iya tak gendong kemana-mana. Kan kita kadang-kadang ini kan yang repot, ini yang susah, ini kan bukan ngadepi mamanya yang melahirkan, ngadepi
neneknya yang rewel kan gitu dok. Jadi bukan bayi yang rewel, neneknya yang rewel. Dok, ya, memang keluarga kita karena keluarga kita ini keluarga besar, maksudnya kita ini di Indonesia kan extended family ya Pak Norman ya, bukan nuclear family yang tidak ibu, ayah dan anak. Sebagian besar orang di Indonesia ini kan kalau kita punya anak semuanya gerumpul di rubung gitu ya. Jadi memang kadang-kadang nenek atau kakek akan mendominasi cucunya seperti itu. Dok, mohon izin, saya ingin beralih ke pertanyaan bahwa banyak balita-balita kita yang terlambat untuk bicara, terlambat juga untuk dia dalam bahasa. Apakah ini persoalan telinga, ataukah persoalan mulut, atau persoalan otak, dok? Ini pertanyaan yang juga cukup sering dilontarkan ke saya dan juga masih mendominasi praktek sehari-hari saya. Jadi malah Pak Norman, di era pandemi ini yang saya pikirkan sebagai dokter konsultan tumbuh kembang sebelumnya, saya berharap dalam tanda petik, berharap bahwa dengan adanya pandemi itu kan ngumpul di rumah semua kan Pak Norman sebetulnya. Berharap bahwa kasus-kasus untuk keterlambatan bicara bahasa atau kasus-kasus stimulasi perkembangan yang kurang optimal itu melandai, menghilang. Harapan saya malahan pasien saya juga turun drastis gitu ya. Harapannya seperti itu, tapi ternyata harapan saya ini tinggal harapan. Dengan adanya pandemi work from home itu malah ternyata kok kasusnya sama-sama aja ya, bahkan masih tetap cenderung meningkat. Karena ternyata kumpulnya orang tua dengan anak-anaknya itu ya hanya pindah kumpul aja Pak Norman, tetapi ini masih tetap dipakai. Oke. Jadi iya, gadgetnya tetap jalan gitu. Jadi untuk bisa ngomong itu perlu 3. 1, telinganya bener. Yang kedua, otaknya bener. Yang ketiga, stimulasi. Sekarang anak kita ini kan mostly, rata-rata, sebagian besar, kalau tinggal di Surabaya, paling sedikit ditolong oleh bidan. Bahkan spesialis anak yang menolong. Bahkan profesor yang menolong, profesor bidang obginya, artinya dokter kandungannya maupun dokter spesialis anaknya sudah ditolong, sudah lahir dalam keadaan yang top, kualitas paling tinggi ya. Jadi telinga biasanya tidak bermasalah, demikian juga dengan otak ya. Karena dikondisikan di Kota Surabaya ini semua antenatal care istilahnya. Pemeriksaan pada saat dia masih di dalam kandungan selalu dipantau, di posyandu dikejar-kejar, artinya ibu hamil itu selalu ada pendampingan dari PKK, dari kader, semuanya insya Allah berjalan dengan lancar. Tetapi sesudah bayi ini lahir, nah itu yang kemudian muncul masalah di stimulasi itu. Jadi karena kita hidup di zaman milenial, semuanya serba ceklik-ceklik. Orang tua tuh pinginnya anaknya pinter dengan cara diceklik, artinya instan. Mulai dari usia 6 bulan, begitu kontak matanya sudah mulai bagus, mulailah diperkenalkan dengan gadget. Padahal Pak Norman, aslinya anak umur 0 sampai 2 tahun, perjanjian standar internasional dari dokter spesialis anak seluruh dunia, 0 screen time. Screen itu ya HP, ya laptop, ya tab, ya TV. 0. Everything. Karena apa yang dibutuhkan untuk dia kemudian berinteraksi itu adalah ngomong, kontak mata. Sekarang ke kami dengan keluhan anak umur 18 bulan, anak umur 2 tahun, bahkan sudah 2,5 tahun belum bisa ngomong, kontak matanya juga tidak baik, itu karena memang kontak matanya sama siapa? Wong sehari-hari sama HP kok. Bagaimana bisa kontak mata? Kontak matanya siapa Pak Norman? Gitu loh. Dok, mohon izin dok. Ya. Paling tidak rumah itu adalah pusat untuk merawat mereka. Rumah adalah tempat untuk mereka berkomunikasi sejak 0 sampai 3 tahun.
sebaiknya sebagai Ya, ibu, sebagai ayah, ya tentunya ini kakek neneknya juga harus ikut patuh nih dok, dan mendengarkan apa yang kita bicarakan. Apa sih yang dilakukan sehingga bayi ini tidak jadi objek yang lucu saja, tetapi mereka punya hak untuk tumbuh kembang dan mereka sesuai dengan apa sifat dan memang karakter ataupun memang milnya dia di si baby kita ini. Bagaimana dok? Jadi selain pertumbuhan, biasanya yang dilihat pertama yang tidak meleng, artinya tidak terlewatkan oleh para orang tua atau nenek kakeknya, itu adalah nutrisi. Kalau nutrisi mereka biasanya sudah aware ya Pak Norman, ya rata-rata sudah aware bagaimana memberikan ASI, bagaimana memberikan makanan tambahan berupa makanan pendamping ASI kalau sudah di usia 6 bulan ya. Tetapi yang kemudian sering ditinggalkan itu adalah stimulasi. Dianggap pinter-pinter dewe ya. Orang tua merasa punya hak untuk kembali bekerja. Mereka lupa bahwa si anak itu juga punya hak untuk diberikan kasih sayang, diberikan stimulasi dari rumah. Harusnya melakukan seperti apa Pak Norman? Misalnya untuk orang tua, petunjuknya dari mana? Bagaimana saya melakukan, bagaimana saya tahu bahwa anak itu bertumbuh dan berkembang secara normal? Kan itu mestinya pertanyaan yang harus dimiliki oleh semua orang tua ya, karena memang kepingin anaknya pinter, kepingin anaknya cerdas, kepingin anaknya sehat, peganglah buku KIA. Sekarang ini buku KIA ya, buku pink kalau kita bilang, buku kesehatan ibu dan anak. Kebanyakan masih meremehkan. Sudah ada penelitiannya di Surabaya, terutama bahwa punya buku KIA, 70-80% orang tua itu memiliki buku KIA, tapi yang mengisi, menghayati, melakukan checklist, membaca, itu hanya 25-30% Pak Norman. Bayangkan, wis karek moco, hanya tinggal baca, dan melaksanakannya pun tidak dilakukan. Nanti disodorkan ke dokter spesialis anak atau dokter konsultan tumbuh kembang seperti saya, umurnya sudah 2 tahun, dok, betulkan anak saya sekarang terlambat bicara. Jadi sekarang ini masih dalam bentuk saya dokter konsultan tumbuh kembang sebagai pemadam kebakaran. Kalau sudah terbakar, tolong padamkan. Itu kan seperti itu. Padahal hal-hal yang seperti ini bisa dicegah. Ya. Dok, artinya bahwa seperti yang saya sampaikan tadi kepada dokter bahwa perlu selalu dipantau, dideteksi pertumbuhan anak itu di rumah kan begitu dok? Monggo, bagaimana dok? Iya, betul. Bisa dilakukan di rumah Pak Norman. Jadi hanya dalam tanda petik, sayangnya yang hanya ini pun tidak dilakukan gitu loh. Kan tinggal baca aja, sudah diadakan bukunya, sudah disediakan oleh pemerintah. Buku itu gratis Pak Norman, bisa di-download. Buku KIA 2015, buku KIA 2020, versi apapun boleh dipakai. Yang tidak diboleh adalah kita tidak melakukan pemantauan. Bagaimana kita tahu anak kita berkembang normal? Bagaimana kita tahu tumbuhnya bagus? Jangan dibandingkan dengan anaknya orang, kan punya standar. Standar ini valid yang di dalam buku KIA ini. Sudah ada penelitiannya, sudah didasarkan pada basic keilmuan yang sudah terpercaya, tetapi tidak dilakukan, gitu loh Pak Norman. Jadi artinya masih banyak yang belum menjiwai, belum betul-betul ngeh dengan buku KIA ini yang merupakan alat yang standar itu untuk dipakai sehari-hari. Padahal itu adalah hal yang sangat sederhana. Masih banyak yang membandingkan dengan anaknya orang lain, baik pertumbuhannya. Jadi anak saya kurus dok, anak saya kecil dok, kok tahu misalnya gitu. Anak saya berat badannya nggak naik-naik, anak saya tidak mau makan. Kok tahu? Karena dibandingkan dengan anaknya, kakaknya, sepupunya, temannya. Tidak bisa seperti itu Pak Norman, harus dibandingkan dengan alat yang terstandar. Kan sederhana, menggunakan buku KIA saja. Bisa dilakukan di rumah, tidak perlu ke dokter spesialis anak, apalagi mencari dokter konsultan tumbuh kembang seperti saya. Cukup dilakukan di rumah, itu saja yang saya pesankan. Mudah-mudahan nanti para penikmat singkong dan kopi ini ada yang mau ya membantu untuk oh iya ya saya buka sih coba isinya apa ya. Tapi mungkin juga catatan bagi kami sendiri para tenaga kesehatan yang mungkin harus lebih
berjuang lebih keras ya untuk memperkenalkan buku KIA ini untuk dipakai dan diisi. Seperti itu Pak Norman. Oke Dok, artinya bahwa di usia berapa sih Dok anak itu sebenarnya standarnya dia sudah teriak, dia sudah bicara A, dia sudah bicara sesuatu yang memang itu ya standar itu anak. Jadi ketika anak itu pada tahun yang seperti itu dia tidak menampakkan seperti itu, cepat-cepatlah orang tua ini untuk memperhatikan daripada tumbuh kembang anak. Berarti ada keterlambatan di situ, kan begitu Dok? Ya. Fase-fasenya Dok, maksud saya. Fase-fasenya. Gampang sekali ya, gampang sekali. Gampang pakai U ya sebetulnya. Tinggal mau atau tidak Pak Norman ya. Seperti jari kita aja ini. Umur 1 tahun 1 kata. 2 tahun combine word. Jadi 1 kata combine word. Mama pergi, papa bubuk 2. 3 tahun 3 sampai 4 kata. 4 tahun ngomong seperti kita. Jadi kalau 1 tahun belum produce one word, tolong ditanyakan, tolong dievaluasi, tolong memperhatikan. Oh ya, kenapa ya kok 1 tahun belum sama sekali 1 kata? Karena sebelum misalnya Pak Norman gampangnya, kalau 1 tahun atau sampai 18 bulan ya, batasnya itu sebetulnya batas paling atas harus ada 1 kata itu 18 bulan. Belum 1 mama gitu aja. Kenapa sih kok mama dan papa yang dicontohkan Pak Norman? Bukan kita sok-sokan orang barat ya. Tetapi mama dan papa itu hanya membutuhkan bibir atas dan bibir bawah kita aja. Sehingga itu yang dipakai sebagai standar ya. Di samping bahwa mestinya mama dan papa adalah inner circle-nya ya, terutama anak kita itu kan bersama dengan mama dan papanya, bersama dengan orang tua. Jadi itu, sebelum bisa mama, dia kan harus bisa mama itu di 9 bulan Pak Norman, mundurnya lagi ya. Sebelum bisa mama kan mengeluarkan A, I, U, E di mulutnya ini, itu kan di 6. Jadi sebetulnya di buku KIA itu malah di usia 3 bulan kita itu sudah harus melakukan checklist perkembangan pada anak kita. Sudah bisa Pak Norman di 3 bulan itu ngecek anak kita baik atau tidak secara pertumbuhan dengan KMS lembarannya di dalam buku KIA yang seperti grafik itu, perkembangannya kita lihat di sekitar halaman 50 ke atas mulai 3 bulan. Jadi kenapa saya agak ngotot dan merasa sedih kalau datangnya di Dokter Mira itu umur 2 tahun atau 2,5 tahun, karena mendeteksinya itu bisa di 3 bulan loh Pak Norman, gitu loh. Kan ya nangis ya dokternya sebetulnya. 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Nah kalau mau kan terdeteksi Pak Norman. Nggak menemui saya di 2 tahun. Okay. Yang terjadi kan bahwa sudah tunggu, jadi sebetulnya tahu 1 tahun belum ngomong, tunggu aja 15 bulan, tunggu aja 18 bulan, terus sampai 2 tahun. Nah kalau gitu istilahnya apa untuk Dokter Mira? Pemadam kebakaran bukannya, Pak Norman? Artinya Dok, sekali lagi saya ingin sampaikan, sahabat-sahabatku Singkong dan Kopi, bahwa inilah titik persoalan kita. Ternyata jangan salahkan anak, tapi keluarga ini yang semestinya yang lebih tahu untuk memberikan kesempatan kepada anak tumbuh kembang sesuai dengan standar-standar yang sudah ada. Tadi Dokter Mira sudah menyampaikan ya Dok, bahwa ada bukunya, ada ininya. Atau kita ini mungkin lupa dengan kakek nenek kita Dok. Kan zaman dulu itu kan ada tembang segala macam ya. Sekarang mungkin iya. Jadi sekarang ibu-ibunya lebih sering nonton Korea mungkin Dok. Ya, digantikan dengan zamannya beberapa tahun yang lalu itu, sayangnya ya Pak Norman, yang ditonton itu tidak sesuai dengan usianya. Pertama dilanggar, artinya nggak boleh screen, tetap pakai screen. Yang kedua yang ditonton juga tidak sesuai dengan usianya. Yang ketiga tidak didampingi. Kamu nonton, aku nyapu, kamu nonton, aku ngepel, kamu nonton, aku masak. Ini sebetulnya salah besar. Kalau misalnya pun dia nonton, ibu dan ayahnya mendampingi. Itu apa nak? Anjing. Itu apa? Kucing. Oh itu ikannya bagus, burungnya bagus. Seperti itu tidak dilakukan. Ya. Jadi yang ditontonkan tidak sesuai dengan usianya, berbahasa asing,
atau kadang-kadang tidak berbunyi. Pak Norman ingat nggak Sound and the Ship? Ya, saya mengeluarkan judul cerita ya. Jadi seperti itu yang ditonton loh lah, yang ditiru apa ya? Atau Marsha and the Bear yang juga bukan bahasa kita. Atau yang terbaru ini yang diceritakan kepada saya mengenai Cocomelon, sampai saya juga harus membuka YouTube dan yang lain-lain. Cocomelon itu apa? Ya. Karena memang anak-anak saya sudah tidak di zaman yang Cocomelon, Pak Norman ya. Jadi atau Ipin dan Upin. Ipin dan Upin itu untuk anak umur 4 tahun. Jadi tidak cocok kalau ditonton untuk anak umur 1 sampai 2 tahun yang ngomongnya cepat seperti saya ini, nggak cocok. Untuk memberikan stimulasinya terlalu cepat. Kan harusnya ini apa? Bawa ke sini, bilang apa sama mama, terima kasih ya. Jadi kalau ngomongnya seperti Ipin dan Upin yang sudah 4 tahun, tidak sesuai dengan usianya. Dan buat apa sih nonton untuk anak umur 0 sampai 2 tahun? Oke. Seperti itu, Pak. Dok, mohon izin yang terakhir nih. Artinya ketika anak di umur 0 sampai 3 tahun, ini ibarat sebuah komputer itu, otaknya itu kan betul-betul tidak secara steril, tapi luar biasa cara merecord sesuatu, sehingga di sininya di mereka betul-betul tertanam suara, tertanam ingatan mereka. Apa seperti itu, Dok? Apakah seperti sama seperti kita orang tua-tua ini? Bagaimana, Dok? Iya, jadi alamiahnya, naturalnya, ya, 0 sampai 2 tahun itu adalah I am what I given. Jadi aku akan menjadi apa yang diberikan kepadaku, yang distimulasikan apa. Kalau 0 sampai 2 tahun itu tadi kebanyakan film-film yang seperti itu, ya sudah hasilnya ya seperti itu. Nanti 2 sampai 4 tahun, I am what I will, sakarepku. Jadi kalau 0 sampai 2 tahun tidak dibentuk, tidak diberikan apa-apa, tidak given anything, apalagi masuk ke fase berikutnya sudah kadung, nanti masuk ke sakarepku deh, nggak mau Dok, semaunya sendiri. Jadi memang anak umur 2 sampai 4 tahun itu ya semaunya sendiri, tetapi kalau di 0 sampai 2 Anda tidak memberikan apa-apa, lah ya tambah angel, akan semakin sulit karena di 2 sampai 4 itu dia menjadi I am what I will, sakarepku. Oke, jadi Dok. di 0 ya, mohon izin, Dok. 2, saat kapan yang tepat untuk kita melatih mereka bicara? 99. Saat habis sholat subuh kah? Atau maghrib? Atau apa? Atau ketika mereka bangun, kita sapa mereka? Atau bagaimana, Dok? Sayangnya jawaban saya adalah setiap saat, setiap waktu, Pak Norman. Ya, Dok. Berarti mama sama neneknya ini yang harus komunikasi terus-terusan ya. Berarti yang dihafal kayak rice cooker. Iya, setiap saat. Iya. Saya hanya minta bahwa anak-anak kita, kan gini loh Pak Norman, katanya minta kepada Allah, katanya minta kepada Tuhan, aku diberikan keturunan, kan sudah diparingi, sudah diberi. Jadi ya tanggung jawab kalau sudah diberikan anak, ya kan seperti itu. Nanti yang menanya kita di akhirat kelak itu adalah Tuhan, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan dijawab sendiri. Kalau sekarang mungkin saya yang tanya ya, saya mungkin biasanya gitu kalau berargumentasi sama orang tua. Ingat loh mama, papa yang tanya sekarang Dokter Mira. Tapi nanti yang tanya bukan saya ya, silakan jawab sendiri. Oke, Dok, terima kasih Dok, terima kasih matur nuwun sangat. Jadi harapan kita ini pertemuan kita yang pertama, tetapi harapan saya kita akan ketemu kembali sesuai arahan dari Prof. Gus, Singkong dan Kopi bersama Insya Allah. Ya. Untuk mencerdaskan daripada bangsa, mencerdaskan daripada masyarakat kita agar sebaiknya mencegah preventif daripada kita sakit dan membuat anak kita tidak dipaksakan untuk tumbuh cepat tetapi sesuai dengan usianya. Demikian Dokter, matur nuwun sangat Dokter Mira, luar biasa penjelasannya.
Saya jadi kepengen jadi bayi Sami-sami. lagi. Selamat malam. Nggih, matur nuwun. Sahabat Singkong dan Kopi, demikian luar biasa Selamat malam, kali ini. iya, Singkong dan Kopi. Matur nuwun Pak Norman. Nggih. Saya ingin menyapa kawan-kawan. Sahabat Singkong dan Kopi, luar biasa malam ini, hari ini. Dr. Mira sudah menjelaskan luar biasa. Ternyata seperti itu. Artinya bahwa ketika kita diberikan anak, itu adalah karunia dan itu adalah titipan Allah. Dan kita wajib menjaganya. Sebenarnya gampang, seperti tadi Dr. Mira mengatakan, sudah ada pakemnya, ada aturannya. Ikuti yang terbaik, berikan yang terbaik, dan yang paling penting, jangan berikan anak kita sesuatu yang membuat mereka tidak sesuai pada usianya. Terima kasih Dok, matur nuwun. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.